percaya kita nggak pernah bosan ya, amin. Adik-adik sekalipun ibadahnya masih online, tapi adik-adik semua pasti masih antusias memuji Tuhan, amin. Yuk kakak undang kita bangkit berdiri dan sama-sama kita mau memuji Tuhan. Tepuk tangan ya buat Tuhan. Adik-adik boleh jalan di tempat juga ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Sekali lagi katakan, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi ya adik-adik, dari awal kita mau katakan pujian ini. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun apa? Namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Siap-siap. Takkan beranjak, takkan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Lebih semangat lagi. Takkan beranjak, takkan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Boleh angkat tangannya, yang mengasihiku. Sorakan haleluya. Ya adik-adik yang masih semangat memuji Tuhan, sambil kasih tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi katakan, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Katakan sembah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dari awal ya adik-adik kita nyanyikan pujian ini. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi, hatiku penuh nyanyian, amin. Penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Angkat tanganmu, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala. Katakan Raja segala raja, Raja segala raja. Satu kali lagi, Raja segala raja. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.
Yang masih semangat memuji Tuhan, lambaikan tangannya, katakan haleluya. Buat adik-adik yang masih duduk, Kafrina mau ajak semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini yuk sama-sama yuk. Ikutin gerakan Kafrina ya. More, more, I want more, 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 more. We praise you sekali lagi. More, 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 I want more, more, more. We praise. I wanna dance today. Yes, I wanna dance today. I wanna dance today because of Jesus. More, 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 more. I want more, 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 more. We praise you sekali lagi. More, more, more. I want more, 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 more. We praise. I wanna jump today. Jangan lupa jump ya. I wanna jump today. I wanna jump today because of Jesus. Sekali lagi. I wanna jump today. Amin. I wanna jump today. I wanna jump today. Sekali lagi ya. Jesus. I wanna jump today. Amin. I wanna jump today. I wanna jump today because of Jesus. Sorakan haleluya. Yeay, haleluya. Sekarang adik-adik waktunya kita mau dengerin firman Tuhan. Nah, silakan duduk sebelumnya adik-adik. Oke, sekarang kita berdoa dulu ya sebelum masuk firman. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat sukacitamu untuk kami boleh memuji menyembahmu Tuhan. Sungguh Tuhan, kami sungguh bersukacita Tuhan untuk hari ini karena Tuhan begitu baik. Dan Tuhan, kalau sebentar kami mau angkat pujian penyembahan, ini berasal dari hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk belajar lagi Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk teman-teman sama-sama. How I love you Lord, I love you Lord, with all of my heart. I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord, forever I love you Lord. Sekali lagi yuk adik-adik. How I love you Lord, I love you Lord, with all of my heart. I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord, forever I love you Lord. Panggil namanya yuk adik-adik. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you Lord. Lebih sungguh-sungguh lagi yuk adik-adik, sama-sama katakan. How I love you Lord, yes, I love you Lord, with all of my heart. I love
Gimana kabar kalian adik-adik? Kak Glo percaya setiap kalian dalam kondisi yang baik dan yang pastinya sangat excited untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Yuk adik-adik, kita sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, satukan hati kita sama-sama untuk berdoa ya adik-adik. Tutup matanya, lipat tangannya. Bapa, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus yang memimpin setiap kami untuk dapat mengerti, memahami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, dalam minggu ini Kak Glo membagikan sama kalian gimana sih setiap kita anak-anak Tuhan harus berani tampil beda. Dalam hal apa Kak? Dalam hal berani berkata tidak akan dosa. Kalian pasti harus ingat nih lagunya nih. Saat iblis menggodaku, aku tolak. Aku tolak siapa? Aku tolak dia, si iblis. Dalam nama Tuhan Yesus adik-adik. Nah, saat kita menyanyikan sebuah pujian, sebuah penyembahan sama Tuhan, yuk saatnya sekarang kita mempraktekkannya adik-adik dalam keseharian kita. Nah, kalau tadi kita sudah melihat sebuah cuplikan cerita pendek tentang Tuhan Yesus digoda sama iblis adik-adik. Tapi, wah Tuhan Yesus keren banget. Tuhan Yesus dengan berani, dengan tegas menolak. Dalam puasa Tuhan Yesus 40 hari adik-adik, saat iblis goda, ya dalam bahasa sehari-harinya kalau gue contohin ya, ayolah, udah, ayo, itu kamu Tuhan Yesus, kamu punya kuasa loh, kamu bisa mengubah batu ini jadi roti. Tapi Tuhan Yesus keren banget jawabannya adik-adik. Ya, kita bukan hidup dari roti aja, tapi dengan kebenaran firman Tuhan. Itu menjadi makanan untuk roh di dalam tubuh kita, dalam hidup kita adik-adik. Nah, adik-adik, ada satu cerita di Alkitab yang pastinya adik-adik, mungkin adik-adik udah pernah baca ya adik-adik ya, tentang hambanya Nabi Elisa. Ya, hayo siapa yang tahu adik-adik namanya? Coba komen di live chat di bawah ya adik-adik ya. Nah, nama hambanya atau dikatakan bujangnya Elisa, namanya Gehazi adik-adik. Nah, di sini adik-adik di 2 ya, coba sama-sama dibuka 2 Raja-Raja pasal 5 ya. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-27. Tapi Kak Glo nggak bahas tentang Naamannya di sini adik-adik ya. Nah, nanti adik-adik bisa baca secara lengkapnya di rumah. Dari ayat 1 sampai 27, Kak Glo hanya ambil beberapa ayatnya aja ya, adik-adik ya. Singkatnya gitu ya adik-adik, seorang panglima sedang menderita ya, kena sakit penyakit kusta namanya adik-adik ya. Kalau penyakit kusta itu bisa timbul borok ya, borok sekujur tubuhnya gitu ya adik-adik. Bisa sampai tangannya buntung-buntung, hilang tanpa rasa sakit ya adik-adik ya. Kak Glo nggak akan jelasin hal itu, tapi itulah yang diderita oleh panglima ini. Sehingga dia mendatangi Elisa gitu ya, untuk ada caranya nggak ya buat saya dapat sembuh kayak gitu ya. Tuhan tuntun, Tuhan kasih arahan buat Nabi Elisa untuk mengatakan ini nih ada caranya gitu. Tuhan kasih tuntun untuk untuk panglima, untuk si Naaman ini adik-adik, untuk mencelupkan gitu ya, untuk ya bahasanya merendam rendam gitu ya, merendam dirinya dalam sungai Yordan adik-adik. Ya, sungai Yordan tuh bukan sungai yang indah sekali adik-adik, tapi sebaliknya. Sehingga kayak Naaman saat mau mencemplungkan dirinya ke dalamnya, kayak dia ragu. Kayaknya ada sungai yang lebih bagus. Nah, fokus kita bukan akan hal itu, tapi ada satu hal kita. Ketika Naaman ini mendatangi Elisa gitu ya, ke rumahnya Elisa,
Naaman nih membawa begitu banyak hal. Ada perak, emas, pakaian yang bagus-bagus. Pokoknya istilahnya kalau adik-adik misalnya gitu ya, dibawa orang tuanya ke dokter, istilahnya siap gitu ya. Ini pasti akan bayar ya adik-adik. Tapi di sini karena Elisa mengatakan, aku adalah abdi Allah, aku adalah abdinya Tuhan Yesus, aku pelayannya Tuhan Yesus. Ya, di situ ya adik-adik ya. Sesungguhnya aku tidak akan menerima ketika udah sembuh nih tadi Naaman ya adik-adik ya, puji Tuhan. Ketika 7 kali dilaksanakannya Naaman taat gitu ya, Naaman nurut aja lah, udah yang penting aku sembuh gitu ya. 7 kali lalu dia sembuh, wah hatinya senang sekali sehingga aku ingin membayar ya gitu. Aku ingin memberikan istilahnya upah gitu ya adik-adik ya. Di ayat 2 Raja di pasal 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 16 ya. Tetapi dengan kerennya ya, tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Nah, di sini berani berkata tidak. Kenapa? Kak, kan udah mengadakan mukjizat. Tapi Elisa taat dengan Tuhan. Elisa tahu itu bukan bagiannya Elisa. Ya adik-adik ya, ketika kita melayani Tuhan, ketika adik-adik melayani saudara-saudara adik-adik di rumah, teman-teman adik-adik dalam kegiatan apapun, dalam kondisi apapun, ketika hati kita tulus untuk melayani, Tuhan yang sendiri akan memberikan upah untuk kita adik-adik. Tapi di sini dengan kerennya Elisa menolak, berani berkata tidak. Kalau misalnya Elisa saat itu mengambil, dia udah tahu nih Tuhan bilang jangan, itu bukan bagian kamu gitulah istilahnya ya. Tapi ketika mungkin Elisa melangkah untuk mengambil, di situ Elisa berdosa. Mungkin dia tidak berdosa dengan mengambil, ya udah ambil aja di hadapan Naaman gitu. Tapi dia berdosa di hadapan Tuhan adik-adik. Nah, berikutnya tadi Kak Glo udah singgung tentang Gehazi, nama Gehazi ya adik-adik ya. Seorang abdi Allah ya. Jadi ketika tadi Elisa udah menolak untuk menerima apa yang udah mau Naaman berikan, ketika sudah mulai agak jauh ya adik-adik ya, di situ di ayat 19, maka berkata Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Itu yang Elisa katakan untuk Naaman. Nah, setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, di ayat 20 adik-adik. Ya, simak dikatakan ayat 20. Baca sama-sama ya adik-adik ya. Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa ya, hambanya Elisa ya adik-adik ya. Abdi Allah, sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Ya adik-adik, Naaman membawa sebenarnya untuk Elisa. Tapi tadi Elisa menolak. Karena katanya, aku adalah abdinya Tuhan, aku adalah pelayannya Tuhan. Aku istilahnya sudah melakukan bagiannya. Ya. Tapi si Gehazi yang seharusnya bukan menerima, ya, karena dengan pikirannya dia sudah berdosa. Kau berdosa kan? Dia karena berpikir, ya. Kenapa sih si Elisa itu nggak menerima? Kok salah Kak dengan berpikir gitu? Karena pikirannya sudah ingin mengambil, sudah mengingini apa yang seharusnya bukan dia miliki. Ya, dia nggak paham itu bagiannya Tuhan, itu persembahan bagiannya Tuhan, bukan untuk mereka seperti itu. Tapi Gehazi dengan ketamakannya, dengan hatinya yang mengingini barang-barang berharga itu adik-adik, ya, dia mengejar, dia berbohong di hadapan Naaman, seolah-olah mewakili Elisa adik-adik. Sesampainya Gehazi pulang, nah ya, di ayat
ke-25 adik-adik ya, di ayat ke-25, baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Ya, tidak pergi kemana-mana. Ya. Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi?" Karena tadi kan maksudnya di sini adik-adik, Elisa udah merelakan gitu ya, sudah nggak apa-apa, sudah menolak gitu ya, ikhlas, tulus ya. Tetapi bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Di sini adik-adik, ketika Gehazi menuruti apa yang diinginkan oleh hatinya, diinginkan oleh pikirannya, diinginkan oleh ketamakan dirinya, mengejar segala sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya, dia sedang berbohong gak di hadapan Tuhan. Ya, dia juga berbohong di hadapan Nabi Allah. Itu Elisa, tuannya sendiri. Itu salah, itu berdosa adik-adik ya. Ya, gitu ya adik-adik. Nah, apa sih ganjarannya? Saat itu ketika si Gehazi ini gak berani melakukan apa yang tuannya lakukan, seperti Elisa lakukan. Ya, di ayat ke-27 adik-adik ya. Ke-27, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selamanya. Maka keluarlah Gehazi dan dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Jadi kusta itu adik-adik bisa kita kayak ada putih gitu ya, tinggal tangan ini gitu ya, warna seperti ini, terus nanti warna kulit ini menghilang sehingga dia memutih. Kalau adik-adik pernah lihat orang albino ya gitu, tapi warnanya agak lebih pucat dari orang albino ya, adik. Dia sekujur tubuhnya bayangkan menjadi putih adik-adik, kena kusta. Apa sih Kak Glo bagiin adik-adik? Bukan perihal apa yang didapatkan adik-adik, tapi sikap hati adik-adik. Sikap hati itu menentukan respon kita, menentukan tindakan kita. Ya, adik-adik ya. Coba deh adik-adik. Ya. Ketika kita berani untuk berkata tidak, ya adik-adik, akan hal yang membuat kita akan jatuh di dalam dosa, itu akan timbul sukacita daripada Tuhan. Nah, Kak Gul mau ngajarin buat setiap adik-adik gitu. Gimana sih caranya gitu adik-adik. Setiap hari adik-adik, sekali lagi di sebelumnya juga Kak Gul pernah ingatin, jangan jemu-jemu untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan membaca Alkitab. Ketika kita baca Alkitab, roh kita sedang diberi makan adik-adik. Ketika kita doa, pujian, penyembahan, kita diberikan air kehidupan daripada Tuhan. Ya mungkin bahasanya agak berat adik-adik, tapi biarkan hati ini Kak Gul bagikan buat adik-adik. Mungkin simple aja adik-adik gitu ya. Adik-adik gak perlu terlalu beribet-ribet seperti apa, tapi ketika hati adik-adik rindu aja ketemu Tuhan, menyapa Tuhan ketika adik-adik mau sudah bangun pagi, mungkin mau ujian, bahkan mungkin ya Kak Gul pribadi gitu ya, dalam segala kondisi Kak Gul memastikan diri Kak Gul untuk terus ngobrol sama Tuhan dalam hati Kak Gul. Tuhan, hari ini kerjaan Gul kayak gini nih Tuhan, ada kendala ini. Tuhan, bisa posisi nyetir, Tuhan, Gul ngantuk Tuhan, berikan Gul kesegaran ya. Tuhan berikan kesegaran, Kak Gul bernyanyi ya, bangun komunikasi dengan Tuhan. Ya, itu dibangun setiap hari adik-adik. Nah, ya adik-adik, ketika kita berani berkata tidak dengan tawaran-tawaran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan janji ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada sukacita Tuhan. Yuk adik-adik kita buka Amsal adik-adik. Amsal 1 ya. Amsal 1 ayat 10 dan
11, 10 dan 11 ya. Dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hai anak-anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami. Biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Mungkin kalau di sini ya adik-adik ya, buat seumuran adik-adik nih, Kak Glo kasih contoh gitu ya. Kak Glo kasih contoh. Yuk gitu ya, misalnya di ayat 11 tadi. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami. Yuk, ayo yuk gitu ya. Misalnya contoh Kak Glo aja ya, Kak Glo aja. Ayo Glo yuk. Glo misalnya di teman Kak Glo ya. Gitu ya. Yuk nanti aja yuk kita kerja sama aja gitu ya. Padahal adik-adik mungkin nih, Kak Glo mungkin semalam posisinya ketiduran, capek gitu ya. Belajarnya aduh Tuhan sulit Tuhan untuk masuk pelajarannya. Tapi tiba-tiba besok pagi ada seorang teman mengajak gitu ya. Ayolah ayo nyontek aja nyontek. Apa sih responnya gitu adik-adik? Respon yang terbaik sebagai anak Tuhan, sebagai anak Allah, kita berkata, enggak, aku udah belajar. Aku percaya Tuhan Yesus yang tolong aku. Ya adik-adik. Nah, apalagi kalau zaman sekarang online gitu ya, mungkin udah beberapa yang onsite, bisa ke sekolah atau yang online. Berani adik-adik untuk tidak saat ujian gitu ya, saat ulangan. Ya, berani berkata tidak gitu untuk ngelihat Google ya adik-adik ya, untuk nggak ngelihat buku adik-adik, berani untuk lakukan itu. Adik-adik, Kak Glo percaya setiap kalian sudah belajar sebelumnya, jadi jangan takut ya, jangan takut. Kalau adik-adik nilainya jelek, aduh nggak berani nih nilai aku jelek, dapat misalnya adik-adik 6,5, aduh gimana ya nanti mama papaku marah, padahal udah les, aku udah belajar, cuman malu untuk kasih tahu, untuk takut, aduh sembunyiin sampai ya. Kenapa sih Kak Glo cerita ini adik-adik ya? Kak Glo pernah lakukan hal ini dan Kak Glo mau bagikan ke adik-adik bahwa hal ini salah gitu ya. Karena takut sama mami Kak Glo waktu SD gitu ya, aduh nilainya jelek, dilipet-lipet adik-adik ya, dilipet-lipet kertasnya kecil-kecil, diselipin di buku-buku gitu ya. Dan sampai di titik akhirnya bagi rapot yang nggak bisa disembunyiin, harus minta tanda tangan orang tua. Kalau Kak Glo pikir saat ini gitu ya, ya ampun Glo kecil hari itu udah berani bisa berbohong menyembunyikan. Ingat adik-adik, itu mendukakan hati Tuhan. Itu yang Kak Glo mau bagikan sama adik-adik. Berani untuk berkata tidak akan dosa. Ketika kita berbohong, ketika kita tidak jujur, hati kita seperti Gehazi tadi mengingini sesuatu yang bukan milik kita gitu ya. Kita memaksakan harus ini. Ya adik-adik di masa kecil kalian seperti ini gitu ya. Dengerin kata-kata mama kalian, walau mungkin misalnya nilai kalian jelek lalu dimarahin, nggak apa-apa ya adik-adik ya. Orang tua kalian, mama papa kalian sayang sama kalian. Mungkin kakak kalian atau guru les kalian ada ngajarin mungkin agak tegas gitu ya. Mereka sayang kalian. Ya, biar di masa kecil kalian pun kalian belajar sampai umur nih sekarang Kak Glo ya udah gede gini ya. Kak Glo terus belajar. Kak Glo terus di-mentoring adik-adik untuk terus diajarkan, Tuhan bentuk. Ya, ayo Little Warrior. Kak Glo percaya setiap kita mau berani berkata tidak. Ya. Jangan jadi bosan untuk ditegur sama orang tua, untuk menasihati orang tua, sama kakak sekolah minggu. Ya, adik-adik ya. Tuhan sangat mengasihi kalian, Tuhan sayang, makanya Tuhan mengajarkan kalian. Adik-adik, yuk. Sekali lagi, saat iblis menggodaku, aku tolak dia. Dalam nama Yesus. Ya. Kekuatan yang kita dapatkan, ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku, ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Ya adik-adik, Kak Glo gak sabar untuk dengerin sharing kalian, mungkin bisa lewat
ya, kakak-kakak sekolah minggu kalian, apa yang kalian lakukan? Kalian berani ambil komitmen, berani untuk lakukan, mempraktekkan firman Tuhan hari ini. Yuk, sekali lagi Kak Glo ajak kalian berdoa adik-adik. Bapak terima kasih Tuhan biar firman ini dimateraikan di setiap hati adik-adik Tuhan. Biar mereka mengerti Tuhan, bisa paham dengan baik. Tuhan, hamba sungguh mengasihi setiap adik-adik di rumah. Ajarkan mereka Tuhan, ketika mereka mulai mungkin ada yang menggoda, si iblis menggoda mereka Tuhan. Ada celah Tuhan. Biar anak-anak Little Warrior ini, adik-adik Little Warrior ini Tuhan berani Tuhan untuk ambil langkah berkata tidak akan dosa. Terima kasih Tuhan, sertai mereka Tuhan, sertai papa mamanya, seisi rumah mereka Tuhan Yesus. Dan kakak-kakak sekolah minggu Tuhan. Terima kasih ya Yesus, haleluya, amin. Sampai ketemu di lain waktu adik-adik, God bless you. Shalom teman-teman, nama saya Kinanti. Hari ini saya mau membuat boneka anjing dari kertas origami. Selamat datang teman-teman. Ya. Sorry. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Selamat mencoba.